Masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024 akan dimulai pada 19 Oktober dan berakhir pada 13 November 2023. Dalam waktu 20 hari ke depan, tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus bersiap diri untuk mendaftarkan diri ke KPU. Sejauh ini, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang sudah mendeklarasikan diri adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, serta PKS. Berbeda dengan Anies Baswedan yang mantap berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden belum juga menunjukkan siapa sosok yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Tak pelak, kabar bahwa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan berduet menjadi pasangan capres dan cawapres pun terus mencuat. Apalagi keduanya belum juga mendeklarasikan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP serta Ganjar pun menanggapi adanya kemungkinan Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo akan berduet sebagai capres dan cawapres. Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika Pak Ganjar menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, masih mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Lantas, sejauh ini bagaimana komunikasi yang terjalin antara PDIP dan Gerindra sejauh ini? Akankah duet PDIP dengan Gerindra kembali terulang setelah dahulu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto berpasangan pada Pilpres 2009? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja saya akan bahas dengan sejumlah narasumber saya di studio TV One. Sudah hadir pengamat politik kita Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mewakili Partai Gerindra, Mas Habib Rohman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Saya sudah tersambung juga, sudah melihat Bang Deddy Sitorus mewakili PDIP. Selamat malam Bang, apa kabar? Malam Mbak Caca, ini teman-teman ini ketemu lagi tadi pagi, sekarang lagi. Kayak minum obat ini ini. Kenapa kayak minum obat? Karena baik dari kedua partai ini belum ada cawapresnya. Kita masih tanya-tanya. Bang, ini waktu Bang Deddy Sitorus dulu deh. Waktu kan tinggal 20 hari lagi atau praktis 3 minggu lagi. Ini kok belum ada ini cawapresnya ini. Publik menunggu nih. Bang, apakah jangan-jangan sudah ada nih Bang Deddy? Kita menghormati ini kawan-kawan kita di Gerindra lah, Pak Habibur Rahman. Kan mereka duluan tuh yang deklarasi capres, jadi kita ngikut di belakang. Tetapi pada intinya, kapanpun itu diumumkan, itulah waktunya kalau menurut kami ya. Jadi kita berdasarkan tahapan yang dibuat oleh KPU masih punya waktu sampai 19 Oktober, ya kita tunggu saja. Oke, nama-nama yang saat ini santer beredar mendampingi Ganjar untuk jadi cawapres ini kira-kira bagaimana pendapat dari Bang Deddy sendiri? Pak Mahfud kah? Ya saya kira nanti siapapun yang diputuskan itu Ibu Megawati yang akan menyebutkan namanya pada waktunya. Saat ini kan seperti yang dikatakan oleh Mas Ganjar, Mbak Puan, nama manapun sama jauhnya sama dekatnya. Karena selain daripada perhitungan, pendalaman, kajian, ada juga yang namanya takdir ilahi, Mbak. Jadi ya kita harus sabarlah menunggu. Oke, langsung ke Mas Habib. Ternyata begitu. Kan yang deklarasi Gerindra dulu. Ya. Lama banget cawapresnya. Nggak Udah apa-apa. punya apa jangan-jangan? Karena kita yang di luar deklarasi capres, berarti kita yang belakangan deklarasi cawapres. Kurang lebih bisa juga ya kan ya. Kenapa begitu? Nggak ada loh? masalah. Tapi ini
yang saya mau luruskan tadi dikatakan kami belum punya bacawa pres. Tentu sebaliknya, bacawa pres itu banyak sekali. Jadi justru ini bukan kesulitan menemukan cawapresnya, tapi kesulitan memilih mana yang lebih baik dari yang baik, ya kan? Ini ada daftar nama sekian, ya kan? Keren-keren semua, bagus-bagus semua. Justru kita ingin memastikan yang paling bagus yang mana. Karena kan kita tahu kontestasi ini ketat sekali ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar terutama itu saling salib menyalip ya kan, dan tentu berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya seperti misalnya yang disampaikan oleh Mas Umam ini, penentuan cawapres ini pasti akan mempengaruhi elektabilitas. Ya. Karena itu kita nggak akan bisa sia-sia. Jadi kalau sudut pandang Mbak Caca bilang waktu tinggal 20 hari lagi. 20 hari lagi. Saya tadi di stasiun TV lain juga begitu. Justru kami sebaliknya, waktu masih 20 hari lagi. Masih cukup leluasa ya, masih cukup banyak waktu bagi para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo untuk berdiskusi, mencermati, mencari yang terbaik. Kurang lebih sama seperti disampaikan sahabat saya Bang Deddy Sitorus. Bang Habib, berarti bacawa pres banyak, memilih yang terbaik ini yang sekarang kepentok masalah umur ya? Saya nggak tahu, yang jelas kan kita pengen yang terbaik yang bisa menyumbang elektabilitas ya kan, kemudian juga dari segi perhitungan bagaimana ketika ya kan nanti mengisi jalannya kekuasaan, berbagi peran yang pas, itu juga menjadi perhitungan. Nah biasanya ya Mas Umam, kalau saya zaman kuliah, kalau saya nggak pede dengan mata pelajaran, saya sistem kebut semalam. Apakah partai politik seperti itu, sistem kebut semalam, SKS, nanti last minute mereka memutuskan bergabung atau punya cawapres sendiri sesaat lagi? Mas Umam, pertanyaan sederhana masyarakat adalah kenapa sih partai ini nunggu-nunggu, suka di akhir-akhir last minute? Kalau percaya diri, ya sekarang saja. Ya, soal kepercayaan diri itu bergantung pada konteks dinamika dan kalkulasi, Mbak. Karena bagaimanapun juga ada situasi yang memang menegaskan bahwa negosiasi itu betul-betul alot dan tidak selesai atau belum selesai per hari ini. Maka kalau misal kemudian mengambil last minute workers, ya memang orang Indonesia umumnya last minute workers. Jadi ini bukan soal kepercayaan diri, nanti produknya ini the power of kepepet ini. Bagus nggak? Ya, to some extent mungkin bagus dalam arti bisa mengambil satu keputusan yang mungkin barangkali di antara sekian pilihan yang terbatas, itulah yang kemudian paling memungkinkan. Menjadi tidak bagus lagi-lagi terkait dengan proses sosialisasi. Dan ini yang terpenting terkait dengan konteks Koalisi Indonesia Maju. Saya menduga masih lambatnya proses penentuan cawapres ini salah satunya dipicu oleh ketidakpastian dalam konteks kalau misalnya kemudian ditetapkan nama, maka kemudian berpotensi memberikan impact kepada anggota koalisi yang lain. Maka yang terpenting dalam konteks ini adalah menjaga soliditas koalisi. Nah, bagaimanapun juga kalau misal Pak Erick Thohir diusung oleh PAN, diajukan, maka kemudian akan muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana dengan Golkar? Golkar itu pemilik kursi terbesar nomor 2 di DPR RI, tetapi dalam konteks Indonesia Maju dia justru pemilik kursi terbesar di skema koalisi itu. Maka layak bagi Golkar itu bertanya, apa peran kami? Apakah layak kami diberikan sebagai sekedar penggembira ataukah kami harusnya posisi cawapres? Demokrat juga sama, baru masuk tentu juga memiliki aspirasi misalnya. Nah, oleh karena itu supaya kemudian tidak terjadi deadlock, maka kemudian dicarilah satu titik-titik yang sekiranya bisa menjadi titik temu tadi, simpul-simpul menjadi titik temu. Maka muncul nama Mas Gibran, muncul nama Bu Hovifah, yang skemanya ini bukan skema dalam konteks elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non-partai, logistik, bukan. Tetapi bagaimana acceptance dari masing-masing anggota koalisi sehingga koalisi bisa berjalan secara lebih solid dan kemudian tidak terfragmentasi. Sama terkait dengan konteks Pak Ganjar misalnya, rasanya juga ada sebuah kalkulasi yang masih membingungkan. Ini mau pilih mana, tetapi variabel NU konon katanya lebih utama. Apakah perempuan atau laki-laki kita lihat. Dan di atas semua itu yang kemarin terkait dengan narasi tentang dua poros itu, masih membuka ruang bagi kekuatan besar. Ada mastermind di belakang
yang sepertinya masih mencoba untuk menemukan titik temu antara Gerindra dan PDIP untuk mencarikan win-win solution. Seperti apa formulanya, meskipun fakta politik per hari ini tidak mudah mempertemukan dua ego para elit itu. Benar nggak sih Mas Habib, mastermind ini belum bisa menyatukan ini antara dua partai besar ini? Bahkan Gerindra bawa gerbong ya koalisi. Saya sedikit menanggapi soal seolah-olah kita suka yang last minute. Jadi kan ini ada juga masalah regulasi. Di konstitusi kita itu kan partai politik, calon presiden dan wakil presiden di pasal 6A diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu kita mengenal presidensial threshold yang 20% itu. Nah, tentu kalau yang mengajukan gabungan partai politik tentu kan kita perlu berembuk, perlu bermusyawarah, apalagi ada threshold ya. Ditambah lagi kemarin ada koreksi kita dari terlalu lamanya waktu kampanye di pemilu 2019, hampir 1 tahun. Kita ya kan, teman-teman mengoreksi terlalu lama masyarakat, gontok-gontokan dan lain sebagainya. DPR didesak untuk mempersingkat, jadi udah lebih singkat sekarang, ya kan? Setelah singkat justru kita lagi yang disalahkan, gitu kan? Wah ini kok sudah mau pemilihan belum ditentukan. Nah, kita ini lupa kadang-kadang bahwa ini hasil dari masukan masyarakat yang mengoreksi produk DPR di tahun 2019, gitu kan? Nah, singkatnya waktu ini, ya kan jauh lebih singkat daripada 2019, ya kan? Dengan hari pencoblosan mepet sekali penentuannya, gitu kan? Ya. Inilah produk regulasi yang sekarang kita rasakan. Oke, kalau soal regulasi tapi Anies Caimin udah deklarasi. Iya mas-mas, tapi kan mepet-mepet juga kan, nggak terlalu jauh juga. Ya, faktanya kan bahkan sahabat kami PDI Perjuangan yang bisa mengajukan sendiri pun belum memutuskan cawapresnya. Jadi kurang lebih gitu Mbak Caca. Iya. Oke, Bang Deddy boleh dong ditanggapi bahwa ini kenapa kemudian belum juga mendeklarasikan cawapres? Memang belum bisa memilih apa jangan-jangan masih nunggu ini ada master mindnya atau mungkin yang nanti mencocokologi yang menggabungkan, yang mempertemukan ini antara dua partai? Bang Deddy. Ya, mastermind apa ya? Karena yang memutuskan calon wakil presiden itu kan Ibu Megawati sebagai penerima mandat dari Kongres bersama partai-partai politik yang bersepakat membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tentu dengan baca pres dan kemungkinan besar pasti akan didiskusikan juga dengan Pak Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, soal kenapa terlalu lama, apakah kesulitan? Saya kira tidak. Karena kita memang diberikan waktu oleh KPU, ada batasnya yaitu tanggal 19 Oktober. Yang susah ini kan karena media nih yang asik bertanya-tanya gitu. Sementara rakyat kan terus dengan kehidupannya. Kalau menurut saya tidak ada urgensi ya untuk harus besok atau malam ini gitu ya. Karena apapun kan itu tidak terkait langsung dengan kehidupan rakyat. Rakyat juga saya kira lebih banyak mempersoalkan hal lain daripada soal siapa calon wakil presiden gitu. Jadi kita positive thinking saja bahwa nama-nama sudah ada, pendalaman terus dilakukan, kita menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan gitu Mas. Oke, mungkin nanti sesaat lagi Mas Umam sepakat tidak dengan apa yang dikatakan Bang Deddy Sitorus? Masyarakat nggak peduli nih siapa sosok capres dan cawapres. Apa jangan-jangan masyarakat juga bingung dengan pola seperti ini. Ini mau pisah 2 poros atau 3 poros ini. Format seperti apa yang nanti akan dihadirkan di 2024? Sesaat lagi ya pendapat dari Mas Umam usai jeda berikut. Mas Umam, sebenarnya cepat atau nanti last minute penting nggak sih untuk masyarakat? Atau mungkin masyarakat itu lebih suka yang mana? Jangan-jangan semakin lama semakin bingung. Iya, semakin cepat semakin baik. Artinya kalau misal last minute itu justru akan memberikan ketidakpastian. Karena bagaimanapun juga kita per hari ini Mbak, fakta politik membuktikan sudah ada 2 koalisi yang bubar jalan. Artinya apa? Di segmen masyarakat akar rumput pun juga mengalami kebingungan, terutama di basis pemilih loyal dari partai-partai yang sebelumnya sudah membayangkan siapa yang akan diusung, kemudian koalisinya seperti apa, sudah dilakukan pertemuan, begitu kemudian bubar jalan, ya bubar juga. Nah, kemudian di saat yang sama, tadi bagus diingatkan oleh Mas Habib, karena bagaimanapun juga konsep kampanye yang terbatas itu juga bisa memunculkan situasi yang tidak produktif, terutama kalau misal kemudian pasangan calon ditentukan di fase akhir,
kemudian mulai itu mesin politik bergerak, kemudian ada upaya untuk mendelegitimasi, mengcounter, menyerang dan lain sebagainya. Kalau waktunya terbatas, itu cukup terbatas juga proses untuk mengklarifikasi, memitigasi. Nah, kalau misal kemudian proses klarifikasinya tidak bisa dilakukan secara efektif, itu damage-nya bisa kemana-mana. Nah, oleh karena itu situasi ini sebenarnya idealnya bisa dijawab oleh partai-partai politik. Tetapi betul bahwa PDIP sendiri pun sudah punya 20%, tidak ada itu resisten barrier terkait dengan presidential threshold, juga masih tetap mempertimbangkan mana yang terbaik di dalam konteks mesin politik yang paling optimal. Intinya Mbak, masing-masing akan mencoba untuk mencari titik kulminasi efek yang paling maksimal. Karena bagaimanapun juga meskipun kemudian Gerindra sendiri, Mas Habib, kalau misal kemudian Gerindra dengan Demokrat sudah cukup, bukan berarti kalau misal cukup kemudian akan mengabaikan Golkar dan PAN. Karena semakin besar, maka kepercayaan diri dan potensi kemenangan akan semakin di depan mata. Nah, situasi ini yang harus dijawab oleh para deadlock breaker di sana. Oke, Mas Habib, karena memang belum ada jawaban dari partai mau gabung kepada PDIP atau tidak, jangan-jangan momen kemarin Senin Pak Prabowo dengan Ibu Mega semeja di acara Kerajaan Arab Saudi ini termasuk kode-kode mau gabung atau bagaimana? Saya nggak tahu ya, tapi memang di soal ulang tahun Kerajaan Arab Saudi ini di tahun-tahun sebelumnya kayaknya nggak ada juga ya. Oke. Ya, nah itu satu. Apakah ada kebetulan yang disengaja? Saya juga nggak ngeh. Atau ada orang atau pihak yang menginginkan terjadi kebetulan tersebut dengan semangat yang baik ya. Jadi nama silaturahim itu kan semangat yang baik. Ya kalau saat bertemu misalnya ditanyakan apa yang dibicarakan, tentu namanya dua negarawan, dua tokoh bangsa yang dibicarakan selain menanyakan kabar masing-masing juga soal-soal kebangsaan. Yang saya duga sih pasti seperti itu. Oke, Bang Deddy boleh dong ditanggapi ini kebetulan yang tidak disengaja ataukah memang ini disengaja, ini kode-kode mau gabung atau bagaimana Bang Deddy tanggapannya? Audionya belum terbuka nih Bang Deddy, boleh di-unmute dulu. Oh iya. Oke, boleh silakan. Ya, saya kira pertemuan itu ya jalan Tuhan ya. Orang kan nggak bisa bertemu kalau tidak ada kuasa yang mempertemukan gitu. Tetapi apakah di sana berbicara politik? Aku yakin saya tidak. Karena bukan karakter Ibu Mega berbicara hal-hal politis di tempat-tempat yang bukan tempatnya gitu. Tapi kita sangat senang sekali karena itu memberikan satu persepsi bagi publik bahwa antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak ada hal yang mengganjal gitu ya, sangat friendly gitu. Yang jadi persoalan kan memang di luar itu. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Nah, saya ingin menanggapi juga tadi soal kesulitan, kebingungan. Saya kira tidak ya. Saya kira masyarakat memang kita melihat banyak yang belum menentukan pilihan. Tapi PDI Perjuangan yakin bahwa yang namanya memilih pemimpin, apalagi pemimpin puncak nih, yang menjadi wakil dari pemimpin puncak itu kan perlu waktu. Dan PDI Perjuangan memang punya karakter seperti itu, Ibu Megawati terutama. Karena seorang pemimpin itu harus lahir dari ujian. Harus ada satu hal, satu momentum yang memberikan dorongan yang lebih kuat gitu. Dan dengan cara seperti itu silakan dilihat di rekam jejak PDI Perjuangan. Jangankan wakil presiden, kita memilih bupati, wali kota, gubernur juga seringkali last minute. Dan hasilnya PDI Perjuangan berapa jumlah kepala daerahnya? Lebih dari 250 Mbak. Jadi saya kira tidak perlulah dipersoalkan. Kita berjalan saja di atas rel dan aku yakin kapanpun diputuskan ya itulah waktu yang tepat. Mas Umam ditanggapi dong dengan momen kebersamaan duduk semeja berdua Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Apa benar ini sama dengan dikatakan Bang Deddy Sitorus, jalan Tuhan atau jalan sendiri-sendiri? Mas Umam. Ya, jalan sendiri-sendiri tapi kemudian bertemu di meja itu. Dan cukup banyak Mbak informasi spekulatif termasuk bagaimana kemudian para elit PDIP, konon kabarnya juga sudah mencoba untuk membuka proses komunikasi. Apakah ini kemudian akan membuka ruang negosiasi ulang? Termasuk menurut informasi spekulatif yang kemarin kita bahas sama Mas Habib,
Konon katanya SKCK yang dipersiapkan untuk Pak Ganjar itu ada 2 SKCK. Pertama SKCK untuk Capres, yang kedua untuk serius, SKCK Cawapres. Oke. Silahkan dikonfirmasi apakah benar Boleh. informasi. Hot, ini hot Tetapi- sekali, langsung konfirmasi ya. Mungkin langsung konfirmasi dulu, benar nggak Bang Deddy? Perlu dikonfirmasi oleh Mas Konfirmasi Deddy. Bang Deddy, ini udah Kalau sampai misal Mas Umam memang ngomong. benar, maka kemudian Kalau bisa sifatnya disampaikan. spekulatif, janganlah disampaikan di ruang publik. Nggak bisa, Gitu loh belum kalau bisa menurut ngomong saya. gitu Karena ya? Itu kan bias. Iya dong, jangan dong seperti Oke, itu. baik, Karena boleh. kalau Ya. semua yang spekulatif kita sampaikan di sini, panggung politik ini jadi panggung rumor gitu loh. Oke, Iya. tidak mengapa, itu tanggapannya begitu ini ya, apa namanya, Bagus abu-abu itu. ya. Bagus. Oke, Mas Artinya Umam bahwa lanjutkan, kemudian lanjutkan. Bang Deddy kemudian mengklarifikasi itu, tetapi seringkali ruang komunikasi kita itu dipenuhi dengan simbol-simbol, termasuk informasi-informasi spekulatif awal yang kemudian endingnya terkonfirmasi. Nah, terlepas dari itu, Mbak, silahkan nanti kemudian dicari validitas informasinya. Tetapi bagaimanapun juga kemudian ada proses negosiasi ulang dan sepertinya ini akan coba untuk didorong oleh deadlock breaker. Dan salah satunya dalam konteks ini, siapa yang bisa memerankan dalam konteks deadlock breaker adalah salah satunya Pak Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian ini diberikan ruang secara kompetisi terbuka, maka berpotensi yang akan dirugikan adalah PDIP. Karena kalau misal di atas kertas 3 pasangan calon, kemudian nanti pastikan 2 putaran. Kalau 2 putaran, maka kemudian yang akan mendapatkan kesempatan untuk masuk di putaran kedua, ya yang mendapatkan elektabilitas tertinggi yaitu Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Sementara Mas Anies dan juga Caimin kalau misal tidak lolos di putaran kedua, hampir kemungkinan besar akan lebih mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi PDIP. Nah, barangkali ini yang kemudian menjadi concern dari deadlock breaker tadi, the mastermind, untuk mencoba merenegosiasikan kembali. Apakah memungkinkan untuk jadikan satu ataukah tidak. Tetapi sekali lagi, Bu Mega tetap Bu Mega, PDIP tetap PDIP. Semakin diintervensi, semakin ditakut-takuti, beliau akan semakin kekeh, akan semakin yakin dengan agenda perjuangannya. Mungkin ke Bang Deddy dulu, kebetulan besok ini Rakernas PDIP ya Bang ya, jam 3 hingga jam 5. Nah itu bahas apa itu Bang? Sosok cawapres kah? Atau mungkin Ganjar cawapres? Bagaimana? Ya, ada 3 hari ya. Hari pertama kita bicara kedaulatan pangan, bicara tentang kondisi pangan. Kita akan membahas bagaimana kita menghadapi El Nino dan potensi kelangkaan pangan global dan harga pangan yang akan terus meningkat. Yang kedua, kita akan bicara konsolidasi menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Itu yang kita lakukan. Jadi tidak ada setahu saya membahas tentang cawapres di sana. Oke, ditanggapi dong, mungkin Mas Habib datang nggak ya Pak Prabowo? Mungkin acara partai lain sih, tapi kan bolehlah bertanya saja. Bagaimana Mas Habib? Itu kan acara internal ya. Tentu tidak ada undangan dan apakah Pak Prabowo itu internal. Iya. Tapi juga tidak mengumumkan bahwa ada satu kader PDIP yang dipinang Pak Prabowo, begitu ya? Bagaimana? Apakah kemudian momen? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke, nah kemudian menutup ini Mas Umam sekiranya besok apa prediksinya yang terjadi? Apakah ada kejutan atau tidak? Saya menduga ini adalah momentum yang semakin panas, 5 bulan menjelang pemilu. Artinya kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Deddy bicara tentang konteks kedaulatan pangan, ya itu sebagai agenda besar kebangsaan. Tetapi ada pembahasan yang jauh lebih taktis, ini taktis tetapi memiliki impact yang sangat strategis, yaitu terkait dengan konteks pemilu di Februari 2024 mendatang. Maka saya meyakini besok itu Rakernas akan diarahkan pada konteks penguatan infrastruktur pemenangan, baik dalam konteks kepartaian maupun terkait dengan konteks Capres Ganjar Pranowo. Adapun kemudian nanti terkait dengan konteks Cawapres, tentu itu bukan ranah dari pimpinan DPD atau DPC atau DPP, tetapi betul-betul memang dalam konteks konstitusi partai di PDIP akan dipegang penuh oleh Bu Megawati. Tetapi saya pikir itu tetap akan memberikan ruang terbuka bagi para kader untuk menyampaikan aspirasi siapa cawapres yang tepat untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Mas Umam terima kasih, Mas Habib terima kasih, Bang Deddy Sitorus terima kasih. Kita tidak tahu, ini masih menjadi misteri. Apakah besok sore ada jawabannya pemirsa, kita tunggu saja.